Hello, welcome to Fibo Pips, analisa gold dan forex dengan price action murni ala Fibonacci. Simple, jelas, langsung ke chart. Yuk, mulai analisanya. Pada kesempatan ini kita akan menganalisa XAUUSD Rabu 31 Desember pukul 9:22 waktu Indonesia Tengah. Asian Session time frame-nya kita mulai dari time frame yang paling kecil hari ini. Seperti analisa yang kita lakukan sebelumnya bahwa kita memiliki dua analisa ya, analisa jangka panjang dan jangka pendek. Kita mulai dari analisa jangka pendeknya bahwa ini tidak tercapai ya. Kita mengharapkan sebuah gelombang seperti bentuk yang kita gambar, tapi tidak terjadi ya. Justru malah pada saat tengah malam dia pada saat tengah malam di New York Session-nya itu dia seperti yang kita lihat bahwa ada garis blok ya, blok resisten di atas ini yang akan dia tuju tapi tidak sampai menyentuh ya, tidak sampai menyentuh, lalu melanjutkan kembali penurunannya ya. Lalu pelajaran apa yang kita dapat dari tadi malam juga itu di sini pada saat dia penurunan itu kita posisi selnya itu di mana kita lihat di time frame kecilnya itu ada bentuk yang kuat sekali yang seimbang ya, seperti yang kita ya, harapkan seperti ini. Itu dia berbentuk seperti berbentuk seperti ini ya polanya. Saya tambahkan ini atas tapi di break kakinya sedikit ke atas. Dan di sini juga di break ya, di break. Yang garis-garis di break juga itu kita perlu tandai. Ini kita perlu tandai sedikit di sini. Ini yang pertama di break. Ini yang kedua di break ya. Ini kedua di break. Saya kasih ini ya. Saya panjangkan sedikit. Oke. Dari sini kita melihat bahwa ada titik yang di break dua kali. Di sini kita dengan bisa melakukan sell ya. Melakukan sell di time frame 1 menit pas di puncaknya ya. Jadi dia kembalinya itu tadi malam pas dengan rasio yang bagus sekali. Kalau kita pasang itu di 0,6-nya dan di terakhirnya itu 0,78 itu pas dengan rasio yang 3 ya, 3 lebih. Ya ini. Oke. Ini seperti yang bisa kita cari ya dengan rumus yang kita bisa lakukan itu dikasih rasio 3 ya. Ini terjadi tadi malam ya. Ini terjadi tadi malam. Dan ini di time frame 1 menitnya. Di time frame 5 menitnya juga begitu ya. Ini time frame 1 menitnya kita hapus. Di time frame 5 menitnya juga terjadi seperti itu ya. Dua kali kesempatan kita untuk melakukan Untuk melakukan order di time frame 5 menitnya sendiri. Di time frame 5 menitnya sendiri kita lihat itu seperti itu juga ya. Ada blok yang rata begini. Ada blok rata begini. Ini ditembus sedikit ya. Ada blok rata seperti ini, kita lihat bahwa blok itu ditembus ya. Ini support ini ditembus menjadi resisten. Ini juga ditembus ya, dua kali ditembus di sini. Yang pertama ditembus di sini, yang kedua satunya tembus. Akhirnya kita bisa pasang posisi di sini ya. Pasang posisi titik tinggi ini ke bawah sampai ujung ini. Kita menyelesaikan dia sampai pertengahan dari antara 0,6 dan 0,786 masuknya ya. Kita pasang short posisi juga di sini bisa dan kasih pull ke bawah bisa. Rasionya itu kita 0,785 kasih pas di rasio 0,3 saja ya. Kita pas 3 nih ya. Jadi dua kesempatan terjadi tadi malam ya, yang posisi yang kecilnya di sini ya, time frame 1 menitnya yang ini juga di sini ya, di sini juga yang di sini yang besar ya. Dua kali kita punya kesempatan tadi malam untuk order ya dengan potensi profit ya. Untuk hari ini gold kalau kita lihat secara garis besarnya ya, untuk hari ini kalau kita lihat time frame besarnya gold itu di time frame daily-nya, di time frame daily ya. Di time frame daily setelah dia setelah seller kuat sekali di hari Senin, hari Selasa dia sempat naik ke atas tapi turun kembali, dipaksa tetap turun tapi tidak melewati titik terendahnya dari hari Seninnya ya. Ini tidak ditembus, jadi tren itu masih bisa jadi ini adalah support yang kuat. Di sini ada support kuat yang ditabrak ya, dan ditabrak segini ya.
Ini daerah sini yang ditabrak ya, support kuat. Kita tandai support kuat itu dari atas tembus bawah naik ke atas ya. Di sini support kuat yang besar sekali di sini. Jadi tidak sampai harganya ke bawah ya. Jadi setelah tembus di titik daerah sini, daerah ini harga break dan menguji support itu kembali dan betul-betul masih tertahan ya, kecuali kalau dia tembus ke bawah beda lagi ya. Ini kelihatannya tertahan ya, tertahan dari support yang ada sebelumnya. Nah di sini potensinya juga kalau kita lihat itu dia tertahannya di mana, kita tarik garis itu berada di garis 0, coba kita pas-paskan di sini. Ini kakinya kita panjangkan, kita ambil di mana titik balik-baliknya, balik di sini ya. Ya. Kita balik ini. Dia antara titik garis sempat melewati garis 0,678. Ini kalau dan ke 0,618 dan 0,786 di sini. Ya, di daerah ini juga masih daerah diskon zone, tapi kalau kita sendiri itu jika kita pasang posisi di sini pending order buy limit, kita akan sudah kena stop loss karena kalau saya sendiri itu ada di sini ya. Kalau saya sendiri sering main di sini tadi seperti yang teman-teman lihat, itu rasanya 3 di sini. Kalau ini kita pasangkan dia 3 di sini. Ya, seperti jadi kalau kita pasang posisi tadi malam itu kita sudah loss ya. Di sini. Saya sempat ini loss ya. Tapi kalau untuk teman-teman sendiri yang memakai prinsip bahwa stop lossnya itu sampai ujung dan 0,6 ini adalah daerah diskon zone-nya untuk buy, silakan ya, silakan, tidak apa-apa juga mengambil prinsip seperti itu. Intinya bagaimana kita memperbesar risk dan reward saja. Ada yang 1:2, ada yang 1:3, ada yang 1:1. Tapi 1:1 lebih ya, jangan 1:1 pas. Kalau saya sendiri pakai 1:3. Untuk analisa selanjutnya, kalau kita lihat tertahan begitu, berarti di time frame kecil lagi kita bermainnya kecil-kecil saja. Kembali kita melihat potensi apa yang terjadi selanjutnya. Kita hapus. Ya. Ini titik tertinggi tanda itu sudah di break ya, sudah di break, tapi di breaknya itu pas di daerah ini paling puncak, belum ada ini titik kovalensi antara pertemuan ini dan pertemuan ini, juga di break ya, sudah di break barusan. Jadi kita bisa ambil posisi di sini ya, kita bisa ambil posisi setelah lewati ini bisa ambil posisi diskon zone di sini. Oh sudah terambil ya, sudah terambil. Jadi kita lewatkan dulu saja karena peluangnya sudah besar. Untuk peluangnya sudah tipis untuk naik ke atas untuk time frame 1 menitnya. Sudah diambil posisinya barusannya. Kita menunggu di posisi 5 menitnya lagi sebentar saja, di mana posisi 5 menitnya itu dia harus kembali meretest ya. Mungkin yang di retest itu bagian ini ya. Ini kita coba dia di sini ya. Kita mau lihat ini apakah dia terus kembali ke atas, apakah dia tembus kembali ke bawah di daerah ini ya, daerah ini ya, daerah di sini. Oke, kita hapus dulu karena time frame 1 menit sudah ditembus. Nah, kita mencoba bahwa ini nanti harga akan peluangnya harga kembali ke sini ya. Kita jangan paksa masuk tadi dengan posisi pending order itu buy limitnya di sini ya. Buy limit kita gunakan di sini ya. Kita gunakan buy limit sesuai dengan apa yang tersaji di gambar. Buy limitnya segini ya. Kita harapkan dia harganya turun ke sini setelah mengalami kenaikan dari sini bawah naik. Oke, itu demikian dari analisa saya hari ini. Ingat, analisa bisa salah, batasi selalu risk reward kita, batasi loss kita maksimal 1% dari balance kita tiap harinya ya. Ingat, total balance kita itu batasi loss 1% ya. Selalu disiplin dengan risk reward dan money management yang baik. Jurnal dari semua trading kita telah saya simpan, linknya itu di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe
Stay safe, disiplin, dan sampai jumpa di analisa berikutnya. Terima kasih.